Depuis des centaines d'années, les cheveux sales livrent une guerre sans répit à leurs voisins. Car ceux-ci détiennent le secret. Lebih dari berabad-abad tahun lalu, di mana manusia belum mempunyai teknologi secanggih sekarang. Pada zaman itu, hidup binatang-binatang yang sangat aneh, seperti mamut, kelinci mut, kuda mut, ayam mut, soang mut, bebek mut, bahkan ada juga cacing mut. Pada zaman batu tersebut, terdapat dua suku yang hidup bertetanggaan, yaitu suku rambut kotor dan suku rambut bersih. Sesuai namanya, suku rambut kotor dinamai seperti itu karena mereka tidak pernah keramas. Begitu juga dengan suku rambut bersih. Mereka dinamai seperti itu dikarenakan mereka selalu keramas dan menjaga rambutnya agar tetap indah. Sampai untuk rebahan saja, mereka mengangkat kepalanya agar rambutnya tidak rusak. Pose vraiment ta tête dans l'air, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas te décoiffer? Suku rambut kotor sebenarnya ingin mempunyai rambut bersih juga. Akan tetapi, mereka tidak mempunyai resep sampo seperti yang dimiliki oleh suku rambut bersih. Hingga suatu hari, sang ketua suku rambut kotor yang sudah tidak bisa menahan rasa gatal di tubuhnya, yang kemudian ia memerintahkan para anak buahnya untuk mencuri resep sampo yang dimiliki oleh suku rambut bersih. Ketika itu, para suku rambut bersih sedang asik mandi dan sampoan di sungai. Beberapa anggota dari suku rambut kotor secara barbar melompat ke sungai untuk merampas sampo yang dimiliki oleh suku rambut bersih. Akan tetapi, dikarenakan mereka semua tidak bisa berenang, sebagian dari mereka pun mati karena kelelep di sungai. Hanya satu orang saja yang berhasil selamat dari serangan itu. Sementara dua orang dari suku rambut kotor, sebut saja namanya Buluk dan Buduk, mereka membuat suatu perangkap di jalanan. Akan tetapi, perangkap yang mereka buat gagal karena lupa membuat lubang. Setelah itu, mereka melaporkan kepada ketua sukunya kalau mereka gagal untuk merampas sampo dari suku rambut bersih. Mendengar hal itu, sang ketua suku rambut kotor pun marah. Yang akhirnya pada malam hari, sang ketua suku rambut kotor memutuskan untuk menyandra seseorang, yaitu dirinya sendiri. Keesokan harinya, sang ketua suku rambut kotor mengirimkan sebuah surat kepada suku rambut bersih, yang isinya bertuliskan kalau ia telah menculik dirinya sendiri. Jika suku rambut bersih tidak memberikan resep samponya sebelum matahari terbenam, maka ketua suku rambut kotor akan mengeksekusi dirinya sendiri. Sang ketua suku kotor juga memberikan potongan tangannya sebagai tanda bahwa ia benar-benar menculik dirinya sendiri. Hingga sampai malam hari tiba, tak ada satupun orang dari suku rambut kotor yang datang untuk memberikan resep samponya. Yang pada akhirnya, sebagai lelaki yang gentle, sang ketua suku rambut kotor itu pun menepati janjinya, yaitu untuk mengeksekusi dirinya sendiri. Adieu, Lucie. Il a dit, il l'a fait, le grand homme.
Pagi hari, sang ketua suku rambut bersih mengabsen para anggotanya untuk melakukan tugas, yaitu untuk berburu binatang-binatang yang menurut Mimin sih binatang-binatang itu sangat aneh sekali. Sementara di tepi sungai berbeda dengan anggota suku rambut bersih lainnya. Sebut saja namanya si Keriting dan si Pirang. Mereka adalah orang pemalas. Mereka lebih memilih bersantai di tepi sungai daripada ikut berburu seperti anggota lainnya. Hingga langit mulai terlihat gelap, salah seorang satpam dari suku rambut bersih yang selalu membawa obor memberitahukan para anggota lainnya untuk pulang beristirahat ke dalam goanya masing-masing. Hingga pada malam hari, seorang dukun tersohor dari suku rambut bersih melakukan sebuah pembunuhan yang sangat membagongkan. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Ça fait mal. Fait plaisir de vous voir. Keesokan harinya, semua orang pun mendatangi TKP di dalam goa tersebut. Sang ketua suku rambut bersih mengira kalau wanita yang mati itu dibunuh oleh seekor beruang mut. Moi j'ai dit c'est faux parce que ça se dit pas les animaux. Akan tetapi, tiba-tiba sang dukun datang dan memberitahukan jika pelaku pembunuhan itu adalah seorang manusia. Dikarenakan korban yang mati di mulutnya terdapat jahitan yang mana hal itu hanya bisa dilakukan oleh seorang manusia. Di sana juga terdapat sebuah pentungan yang menjadi barang bukti pembunuhan tersebut. Tak lama kemudian, sang ketua suku rambut bersih menyuruh para anggotanya untuk mengaku. Celui qui dit qu'il l'a fait, je lui offre un sandwich. Allez, que celui qui a fait ça se dénonce. Akan tetapi, walaupun sudah diiming-imingi sebuah sandwich rasa stroberi untuk yang mengaku, tidak ada satupun anggota dari suku rambut bersih yang mau mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Sampai akhirnya, sang dukun memberikan saran. Dikarenakan terdapat barang bukti sebuah pentungan dan jahitan di mulut korban, sang dukun itu pun mengambil kesimpulan bahwa pelakunya adalah seorang yang mempunyai sebuah pentungan. Akan tetapi, dikarenakan semua anggota mempunyai pentungan, yang akhirnya sang ketua suku rambut bersih menyuruh Andre dan Alec untuk pergi ke sebuah toko penjual pentungan mencari tahu siapakah penjahit yang baru saja membeli pentungan di toko tersebut. Oh non, chef, c'est 3 jours de marche. Ouais. Ne faites pas d'une traite, faites-le. Walaupun perjalanan itu memakan waktu selama 3 hari, Andre dan Alec pun dengan sangat ikhlas menjalani perintah yang diberikan oleh sang ketua suku rambut bersih. Sementara di tempat lain, ketua suku rambut kotor yang baru membuat suatu rencana untuk mencuri sampo dari suku rambut bersih, yaitu menyembelih seekor kambing mut, yang kemudian bulunya dipakaikan ke seorang anak wanitanya. Ignoble. Ce mouton, depuis qu'il est rasé, ressemble un peu à un cochon, non? Sang ketua suku rambut kotor menyuruh anak wanitanya untuk menyusup masuk ke dalam anggota suku rambut bersih. Sebut saja namanya Yuli. Dengan sangat cepat, Yuli pun langsung bergegas menjalankan aksinya. Berpindah ke tempat suku rambut bersih. Mereka bermain bola voli menggunakan seekor rusa yang ditiup menjadi bola.
Sampai akhirnya sang istri ketua yang mempunyai kekuatan super memukul bola hingga terbang jauh masuk ke dalam hutan. Yang kemudian si keriting yang bertujuan ingin mengambil bola voli di hutan, tanpa disengaja ia bertemu dengan si Yuli. Dari situ si keriting pun sangat terpesona melihat kecantikan si Yuli. Ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Kemudian si keriting memohon kepada sang ketua rambut bersih agar Yuli diizinkan untuk bergabung menjadi anggota suku rambut bersih. Sang ketua suku rambut bersih yang baik hati itu pun mengizinkannya. Très bien, elle reste. Mais lui, il part. Tanpa basa-basi, demi untuk bisa mendapatkan resep sampo, si Yuli pun langsung mengajak si keriting untuk mandi bareng. Akan tetapi, si keriting nggak mau, dikarenakan si keriting takut ketahuan kalau sebenarnya rambut keritingnya itu palsu. Yang ternyata selama ini ia memakai ceker ayam untuk membuat rambutnya yang lurus menjadi keriting. Setelah itu, sambil menunggu Andre dan Alec pulang, para suku rambut bersih menjalani hari-hari indahnya seperti biasa. Allez, debout. Très bon, t'as mangé. Tu les as tous réussis. Sampai akhirnya terjadi suatu pembunuhan lagi. Yang menjadi korbannya adalah seorang arkeolog. Sama seperti pembunuhan sebelumnya, yang mana sang pembunuh menjahit mulut korbannya dengan sangat psikopat. Dari situ, sang ketua suku rambut bersih yang merasa ketakutan mengutus si keriting dan si pirang untuk mencari dalang dari pembunuhan tersebut. Jika mereka berhasil menemukan pembunuhnya, maka mereka akan dibebaskan dari tugas berburu seumur hidup. Trouvez-moi le crémier. Tak membutuhkan waktu yang lama, beberapa saat kemudian sang dukun itu pun langsung disiksa oleh si keriting dan si pirang. Yang ternyata sang dukun tersebut sedang memberikan contoh. Ça c'est bien. Quand vous l'arrêtez, vous faites comme ça, c'est bien. Attention. On montre pas du doigt, c'est pas poli. Pour le... C'est bon là, ça va. Je veux dire à ton truc de ster, là. J'ai passé une journée merveilleuse. Setelah itu, bersama-sama mereka berdiskusi untuk menemukan si pelaku pembunuhan. Dan tiba-tiba si Yuli berpikir bahwa tersangka pembunuhan psikopat tersebut adalah seorang gitaris. Bah donc c'est un guitariste qui a fait le coup. Joli. Tanpa berpikir panjang, si keriting dan si pirang itu pun langsung mendatangi seorang gitaris wanita yang sedang menjahit senar. Bonjour. Tanpa basa-basi, si keriting dan si pirang itu pun langsung mengejar wanita tersebut. Maintenant. La gueule. Bonsoir. Moi j'étais là. T'es là, moi. Moi j'étais plus là. Setelah melakukan pengejaran yang sangat membagongkan, sang gitaris wanita itu pun berhasil ditangkap. Fumière. Mendengar kabar sang pembunuh psikopat yang sudah tertangkap, semua warga suku rambut bersih pun merasa sangat senang. Alors tous à l'hippopotamus, ils ont tous fêté ça. Sementara Andre dan Alec
Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, akhirnya mereka sampai di toko penjual pentungan. Akan tetapi, sang penjual pentungan memberitahukan kalau tidak ada satu orang pun penjahit yang membeli pentungan di toko miliknya. Merci. Sang ketua suku rambut bersih merayakan kabar gembira tersebut dengan mukbang seekor kuda Nilmud. Dengan sangat lahap, mereka menyantap daging wahyu A5 tersebut. Beberapa saat kemudian, si Yuli melihat tulang ceker ayam yang berada di rambutnya si Keriting. Semua orang yang melihat hal itu pun langsung mentertawakannya. C'est même pas un vrai frisé. Si Keriting yang sudah habis kesabarannya langsung membongkar rahasianya si Yuli. Yang mana sejak pertama kali bertemu, si Keriting itu sudah mengetahui kalau si Yuli itu adalah suku rambut kotor. Dikarenakan dari rambutnya itu tercium aroma bau kambing. Akan tetapi, si Keriting tetap diam karena ia berpikir kalau si Yuli itu berbeda dengan suku rambut kotor lainnya. Dan berhak berubah untuk menjadi bersih dan wangi. Sale. Guy est un cheveu sale. J'en étais sûre. Pourquoi tu l'as pas dit, Bijou? Parce que j'en ai été sûre quand t'as dit Guy est un cheveu sale. Tak lama kemudian terdengar suara orang berteriak. Orang itu memberitahukan kalau pelaku pembunuhan psikopat di suku rambut bersih adalah dirinya. Ia juga mengatakan kalau dirinya akan melakukan suatu pembunuhan lagi besok. Dan mayat korbannya akan ia buang ke rawa-rawa. Pardon. Keesokan harinya, mereka pun bersiap-siap menunggu si pembunuh di rawa, memakai gili dari airdrop agar tidak terlihat oleh si pembunuh. C'est vraiment dommage que votre femme soit pas là parce que j'aurais pu la baiser. Beberapa saat kemudian, tanpa diduga-duga, tiba-tiba saja datang sang ketua suku rambut kotor. Personne ne traite ma fille de sale. Quoi? Yang ternyata si Yuli ngadu ke bapaknya kalau ia dikatain bau kambing oleh si Keriting. Ça me dégoûte. Ah, bravo. Oh, la supériorité raciale. Personne ne traite ma fille de sale. Au revoir. Setelah itu, sang ketua suku rambut bersih melanjutkan persembunyiannya di rawa. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu pun tiba. Terlihat sosok misterius muncul dari alang-alang. Sang ketua suku rambut kotor yang melihatnya itu pun langsung mengejarnya. Selama berjam-jam, sang ketua suku rambut bersih berlari mengejar sosok misterius tersebut. Hingga akhirnya ia melihat sebuah Carrefour. Sang ketua suku rambut bersih yang penasaran itu pun langsung masuk ke dalam Carrefour. Di dalam Carrefour tersebut, sang ketua suku rambut bersih merasa sangat kebingungan. Bonjour. Le crédit gratuitement extrêmement économe, hein, vous voyez, c'est un A en économe, donc c'est plutôt bien. Disposition. Alors d'abord, excellent choix, hein, ça c'est de la fabrication française, c'est du solide. Mais si ce modèle vous intéresse, je suis à... Il n'est valable que sur les articles marqués d'un point rouge. Yang ternyata semua itu hanyalah mimpi. Ça va, chef? Dikarenakan sudah mau malam, sang ketua suku rambut bersih pun memutuskan untuk beristirahat dulu. Allez, tout le monde va se coucher. Mais chef, c'est le début de l'après-midi.
Keesokan paginya, setelah bangun tidur, istri ketua langsung bergegas pergi bersih-bersih ke hutan. C'est tout cochonné, toi, hein? C'est comme ça. Sementara dari depan goa, si Pirang melihat seorang bocil FF yang sedang dibully oleh para teman-temannya. Melihat itu, ia pun langsung memberikan semangat kepada bocil FF tersebut. Akan tetapi, bocil FF tersebut malah berkata kasar kepada si Pirang. Ta différence, c'est ta force. Dégage, sale blond. Yang akhirnya si Pirang pun menggaplok bocil FF tersebut hingga menangis. Mendengar suara tangisan bocil FF tersebut, seketika si Pirang pun langsung teringat akan sebuah kecelakaan yang dilakukannya beberapa waktu lalu. Pada saat itu, si Pirang bersama 3 orang suku rambut bersih lainnya sedang mengendarai mobil dengan sangat ugal-ugalan. Cuaca yang buruk serta angin yang kencang membuat mereka terburu-buru hingga melaju sampai kecepatan 200 km per jam. Tanpa disadari, mereka menabrak seekor anjing mut di jalanan. Yang mana anjing mut tersebut adalah milik Pak Dukun. Dari situ, si Pirang pun langsung menceritakan semuanya kepada sang ketua suku rambut bersih. Bahwa pelaku pembunuhan psikopat di suku rambut bersih adalah si dukun tersebut. Sang dukun membalaskan dendamnya dengan cara membunuh orang-orang yang mengendarai mobil dengan sangat ugal-ugalan, sampai menabrak anjing mut kesayangannya tewas mengenaskan. Setelah itu, sang ketua suku rambut bersih langsung bergegas menyelamatkan istrinya yang sedang bersih-bersih di hutan. Saat sang dukun hendak ingin memukul istri ketua, tiba-tiba ia masuk ke lubang perangkap yang dibuat oleh si Buluk dan Buduk. Dari kejadian yang sangat membagongkan tersebut, sang ketua suku rambut bersih berterima kasih kepada sang ketua suku rambut kotor karena 2 orang anggotanya sudah menyelamatkan istrinya dan menangkap pelaku dari pembunuhan psikopat di suku rambut bersih. Sang ketua suku rambut bersih memberikan hadiah resep sampo miliknya kepada suku rambut kotor. Yang akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya, para suku rambut kotor akhirnya sampoan. Setelah mereka membersihkan rambutnya, rambut para suku kotor berubah menjadi pirang. Yang ternyata selama ini si Pirang adalah anak kandung dari ketua suku rambut kotor. Papa? Oui. Dan cerita pun tomat. Maman? Oui. Selesai sudah alur cerita film yang berjudul Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di alur cerita film lainnya. Je me demande si je ne vais pas en profiter pour me ramener un petit gourdin, moi.